Yang penting harus tetap makan pagi, apalagi kita kan pasti tentang energi ya. Kan sudah dijelaskan kalau tidak ada energi kan kita akan masuk ya. Ya. Oke, silakan satu orang bikin doa di depan ya, satu orang ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dulu kehadirannya ya. Ada Maulana, Habib Rahman, Arif Yudhanu Mufid, Aisyah Mutia Putri, Aulia Aiman, Aulia Faradila, Sakit ya, Bulan Ramadhani, Panautillah, Nora Dianita, Hamidatul Alifah, Ika Nurhanijah, Lingka Amelia Puspitasari, Muhammad Adriansyah, Muhammad Zain Katiransyah, Muhammad Rafisa Alanuri, Maghfiratul Nisha, sudah hadir ya, itu nama ini. Muhammad Ridwan Akbar, Nur Hairani, oke. Nur Karisma hadir, hadir ya. Putri Nur Salsabila, Rangga, Gaisha Wadi Pratama, Rifka Zainatul Adila, Wiwit Auraling Tunggal, izin ya, izin mana aja? Oh, meninggal itu ya, nama satu ya. Satira, Salsabila Syakib, hadir. Sanisa Putra Mado, Suci Ramadhani, Gulati Artiasi, Jafiratul Umud, Salsa Sipa Aulia. Oke, ternyata lumayan banyak juga yang sakit ya, karena memang kondisi kita ini masih panas, kadang ini obat, ya, anak ibu juga itu sudah sembuh sakit lagi. Jadi memang kuatkan imun ya, tetap harus ada istirahat, makan harus teratur 3 kali sehari, nggak boleh kelewat. Atau misalnya sarapan paginya jam 11 itu bahaya tuh ya. Oke anak-anak sekalian, adik masih ingat kita pelajari tentang apa pada pertemuan pertama kemarin? Sebagai pengganti iya, ketika terjadinya oke, jadi kali ini tipe waktunya ya, kemarin kita sudah sempat memonitoring kegiatan kalian untuk membuat apa? Project energi atau prototype ya. Project energi alternatif yang kita gunakan sebagai alat
hasilnya. Kita akan mempresentasikan hasilnya. Nah, nanti juga jika ada kekurangan atau hambatan ketika kalian melakukan pada proyeknya, nanti ada namanya proses perbaikan baru buat laporan selesai. Itu nanti akan saya buat jadi portofolionya ya, di hasil karya yang kalian. Jadi selama pembelajaran ini, ibu guru sekalian akan menilai keaktifan kalian ya. Mana yang aktif, mana yang tidak. Karena ibu guru mengambil modul pembelajaran kali ini itu tentang PJBL ya, Project Basic Learning, yaitu pendidikan berbasis project. Jadi untuk menilai keaktifan siswa. Karena kadang siswa itu kan di dalam kelas katanya hanya duduk saja ya. Nah dengan begini kalian bisa aktif dengan membuat proyeknya. Jadi penampilan video kemarin dari yang sudah ditampilkan video tadi itu berapa, ada banyak sampai nanti ya. Silakan kalian bisa sebutkan kembali. Silakan angkat tangan. Minyak bumi, batu bara, matahari, air. Oke, yang diperbaharui dulu. Yang bisa diperbaharui. Matahari, terus? Air. Angin. Tanah. Iya, tanah. Tidak ya, pasang surut air laut. Biogas. Ya. Dari alam juga ya. Ini yang dibuat sama proyek 2. Kemarin yang tidak diperbaharui apa kemarin? Yang tidak dapat Batu bara. Oke, sudah kalian buat semua nih proyeknya? Yang ini, Zero? Kelompok 2 ya? Sudah berhasil nyala? Ini, Injil? Berhasil nyala? Berhasil. Kelompok 3 kincir air, berhasil nyala? Iya, berhasil. Nanti walaupun nggak bisa berhasil juga, kalian masih bisa membahasakan apa menjadi perbaikan. Jadi kita bahas kembali. Yang jangan hambatannya ada pada dinamonya, mungkin ya. Nah ini berhasil. Berapa ambilnya juga bakal berhasil ya? Iya Bu, pasti dong. Ya, harus tetap bersama, harus tetap positif. Oke, nanti kalian ini kan sudah berdasarkan kelompok ya. Oke, kalian nanti akan menampilkan proyeknya masing-masing ke depan kelas ya. Masalah kekurangan kelebihannya silakan kalian kelompokkan di depan saja. Oke. Oke, jadi tetap pantau keaktifannya kalian ya. Kemarin kalian sudah jadwal. Kelompok 1 pelaksanaannya kemarin hari apa? Hari Senin mulai. Kelompok 2? Jadwalnya kemarin? Senin. Kelompok 3? Kemarin. Selasa ya. Ini kelompok 4. Hari biasa. Oh, Selasa ya Mas. Selasa kemarin. Oke. Karena memang untuk baterai limau tidak terlalu banyak persiapannya. Sudah kalian buat videonya ya. Nanti videonya itu kalian kumpulkan di ibu ya. Sebagai proyek akhirnya ya, yaitu laporan sama video. Nanti saya akan upload kegiatan kalian lewat YouTube ibu, jangan YouTube ibu ya. Jangan lupa di subscribe, kalau bisa share, like and share. Oke, di sana nama YouTube itu Pejuang Al-Fatih. Pejuang Al-Fatih. Jadi hasil-hasil karya teman kalian kemarin itu yang beberapa waktu lalu kemudian roket air juga sama di sana. Kalau kalian mau nonton boleh ya. Nah sekarang saya ngambil proyek yang lain ya tentang kincir air karena bosan dengan roket air. Oke. Nah sekarang kita masuk di tahap
dong. Pertama saya udah hati-hati atau ini Putri ini hanya ini mari kita masuk ke proyeknya. Pertama kita rakit dulu. Dipaparkan dulu latar belakangnya. Kenapa kalian baru nanti pembahasannya baru kalian melakukan prakteknya ya. Baca aja biasa. Itu di latar belakang. Oke. Oke, dibalik. Dibalik bentuknya yang kecil dan ternyata jeruk nipis. Jadi yang kita tahu dibalik bentuknya yang kecil ternyata jeruk nipis dan lemon mempunyai manfaat yang sangat besar. Jeruk nipis merupakan salah satu jenis buah yang banyak diproduksi di Indonesia. Tanaman jeruk nipis dan lemon akan tumbuh dengan baik di lokasi yang mendapat sinar matahari. Jeruk nipis dan lemon mengandung sari asam yang tinggi. Buah jeruk nipis banyak mengandung vitamin C, asam citrat, asam amino atau lisin, minyak asri, minyak atsiri, glikosida, asam citrun, belerang, dan vitamin B1 atau tiamin. Buah jeruk nipis terkenal sebagai buah yang berkhasiat menyembuhkan batuk, mengurangi dahak, menyembuhkan panas dalam, merawat cakitan wajah serta menghilangkan bawaan. Tapi tak pernah kita duga ternyata jeruk nipis dan lemon pun dapat digunakan untuk membuat baterai. Kandungan zat kimia yang ada dalam jeruk nipis dan lemon dapat diubah menjadi energi listrik dalam suatu rangkaian sel pulsa. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengetahui bagaimana cara membuat baterai jeruk nipis dan lemon dapat dalam rangka menghasilkan energi listrik, maka kelompok kami membuat proyek yang berjudul membuat baterai dari jeruk nipis dan lemon sebagai salah satu jenis energi alternatif. Lalu kami memilih alternatif sumber energi jeruk nipis dan lemon dengan pertimbangan banyak di lingkungan siswa dan mudah didapat serta lebih kuat menghantarkan energi listrik. Membuat baterai ramah lingkungan memiliki manfaat antara lain: 1. Tidak menambah sampah kobalt yang terkandung dalam baterai sehingga risiko penumpukan kobalt di tanah bisa diatasi. Yang kedua, mengurangi kandungan merkuri yang terdapat dalam baterai. Yang ketiga, menanam karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Lalu tujuan dari pembuatan proyek ini: 1. Apakah jeruk lemon dan jeruk nipis bisa menghantarkan arus listrik? Yang kedua, kandungan apa yang terkandung dalam jeruk nipis dan lemon sehingga bisa menghantarkan listrik? Dan yang terakhir, apakah jeruk nipis dan lemon bisa dijadikan sumber energi alternatif yang bisa diperbaharui? Lalu kami akan mempraktekkan bagaimana cara membuatnya. Silakan dirangkai ya, perhatikan rangkaiannya itu ya. Bismillah. Itu jangan dikirain. Tarik
Supaya nanti jadi videonya. Ayo kita nonton. Jadi video. Ya. Gimana? Ada nyala ya? Oke. Kayak kelompok kita kok. Ambil keluaran. Supaya nanti jadi videonya mereka tuh. Nah itu ya. Video dari kelompok 2. Oke, next. Bisa selesai. Udah. Video dari kelompok 2. Oke, next. Bisa selesai. Udah. Nah, silakan kalian lakukan pembahasan. Ya, silakan pembahasan. Jadi sebelumnya kita akan memberitahu apa saja yang diperlukan dalam pembuatan ini. Yang pertama terdapat lemon dan jeruk nipis sebagai tambahan. Yang kedua tembaga. Yang ketiga paku. Dan yang keempat penjepit buaya. Yang kelima kabel dan yang terakhir lampu. Pada tembaga ini itu mengandung energi yang bermuatan positif, sedangkan pada paku bermuatan negatif, dan juga penjepit buaya ini yang merah bermuatan positif, sedangkan yang hitam bermuatan negatif. Dan di dalam lemon dan jeruk nipis ini terdapat asam nitrat yang dapat yang dapat menghasilkan arus listrik. Lanjut ya, lanjut. Gimana tadi kalian singkat? Jadi kabel dan capit buaya ini yang mengalirkan listrik dari asam nitrat ke lampu tadi, makanya dia nyambung gitu. Selain dari lemon ini, tidak hanya lemon aja yang bisa digunakan untuk energi listrik tersebut, tapi terdapat juga bahan-bahan yang lainnya, contoh seperti tomat, apel, jeruk bali, dan masih banyak lain yang mengandung asam nitrat. Bisa digunakan. Itu dah cara kerjanya. Ya, udah. Oke, untuk yang kelompok lain, silakan kalian menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2 mengenai baterai yang berasal dari alam, yaitu dari lemon sama jeruk nipis. Silakan yang ingin bertanya, yang penasaran dengan proyeknya. Oke, pertama, namanya adalah Iwan Akbar, silakan. Oke, berdiri, berdiri. Bayang kamera. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1. Pertanyaan saya adalah apakah banyaknya lemon atau jeruk nipis itu berpengaruh atas nyalanya lampu tersebut. Nah, dan juga apakah di dalam lemon tersebut itu kan ada asam nitrat, yang dimana itu bentuknya cairan kan. Apakah kalau lama kelamaan nyalain lampunya apakah akan habis? Mungkin gitu aja. Berapa lama ataunya? Oke, gitu saya, terima kasih. Oke, silakan ditangkap pertanyaan. Pertama nih, yang kedua, silakan. Silakan saya. Yang pertanyaan yang kedua, siapa yang mau? Dari kelompok 4 atau 3? Dari mana? Nah, kelompok 3. Silakan nanti pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hanya lemon maupun jeruk nipis yang bisa dijadikan sumber energi listrik, bisa juga buah-buah yang lain kan. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah sama cara kerjanya seperti lemon sama jeruk nipis atau beda? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, lalu kita akan masuk ke sesi penjawaban dari teman-teman. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu apakah banyak atau sedikitnya dari lemon ini berpengaruh dengan kecilnya lampunya, dan juga apakah dapat habis jika digunakan terus menerus. Jadi jawabannya jawabannya itu iya, karena semakin banyak lemon yang digunakan maka semakin besar arusnya, lalu sebaliknya semakin sedikit kita menggunakan lemon maka semakin kecil pula arus listrik yang didapat yang dihasilkan. Dan juga tadi itu semakin lama kita menggunakannya maka nanti kandungannya akan semakin berkurang juga ya. Apakah sudah tepat? Pokoknya intinya sih sebelum dia busuk dia masih aman, dia sudah kering. Yang udah habis. Oh itu masih aman, dia masih sebar. Oke, nomor 2 mungkin silakan bisa ditutup nggak ya? Ya. Masih ada pertanyaan yang satu, pertanyaan dari aku. Ayo, yang bertanya lagi tuh dia ini ngapain? Ya, caranya sama, tapi harus sama-sama masing-masing karena dia termasuk elektronik. Apa tadi yang pertanyaan tadi? Oh iya, si Habib ya? Kita akan mulai pembuatannya. Jadi cara pembuatan dari ini sama, karena mereka tuh sama-sama, kita bukan lihat dari buahnya tapi lihat dari kandungan yang terdapat di dalam buah tersebut. Jadinya tuh kan sama-sama mengandung asam nitrat, jadinya dia tuh cara pembuatannya tuh sama. Jadi buah mana yang lebih efektif untuk dipakai sebagai sumber? Buah lemon karena kandungannya tuh besar, asam nitratnya tuh besar, lebih banyak dibandingkan yang lain-lainnya. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Lalu kita akan Jadi kesimpulannya, Oh masih ada pertanyaan? ada. Boleh. boleh. Silakan observasi pertama dari kelompok 4. Saya ingin tanya, misalnya kan cabai buaya ini dipasarkan ke tembaga dan besi. Kalau pasangnya secara asal-asalan, apa lampunya nyala atau enggak? Tidak, karena di sini kita karena memang sudah ditentukan, sudah ada memiliki caranya, yaitu ada yang negatif dan positif, jadi tidak bisa sembarangan untuk dipasang-pasang. Ada sesuai dengan cara-cara tertentunya. Ya, pokoknya tidak boleh negatif ketemu negatif karena itu saling bertentangan. Jadi kita harus pasang dengan positif ketemu dengan negatif agar mereka dapat mengalir. Iya. Saling arus. Oke, jadi kesimpulannya baterai lemon ini bisa digunakan sebagai energi alternatif untuk mengganti baterai dan memiliki banyak manfaat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
Mantap, nanti lampunya nyala ya. Iya, katanya memang nyala katanya, tapi karena LED-nya ini ya. Silakan. Oke, untuk kelompok 2, silakan siap-siap ya. Ini kelompok 1 ya. Oke, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menuntut kita dari kegelapan terang bendera pada saat sampai pada saat hari. Dan berdirinya kita di sini akan mempresentasikan proyek yang membuat kincir air sederhana sebagai alat alternatif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Ada saya Manula sebagai moderator dan Saya Muhammad Ridwan Akbar sebagai pemateri. Saya Nanti Fadila sebagai Saya Muhammad Rafi Zahir Muri sebagai notulen. baiklah untuk mempersingkat waktu. Saya akan membacakan latar belakang dari proyek kami ini. Air merupakan potensi sumber energi yang besar karena pada air tersimpan energi potensial pada air jatuh. Perhatikan ya. Dan energi kinetik pada air mengalir. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan terutama di bidang pertanian adalah sungai. Sungai adalah salah satu ekosistem perairan yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan air. Dalam pemanfaatannya, air sungai dapat dialirkan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik, dan lain-lain. Tentunya pemanfaatan tersebut tidak terlepas oleh peran bangunan sipil seperti bendungan, tanggul, bendungan, dan yang lainnya agar dapat dikelola dengan baik. Di daerah irigasi selain bendung, ada pula kincir air yang berfungsi untuk mengambil air sungai dalam kondisi elevasi sungai jauh di bawah elevasi lahan. Proses perputaran kincir air tersebut diakibatkan tingginya energi dan kecepatan aliran air sungai yang mendorong kincir sehingga dapat berputar dan menaikkan air secara berulang. Bila energi dan kecepatan air sungai rendah, tentunya menjadi pokok permasalahan utama karena kincir tidak dapat berputar sebagai mestinya sehingga air tidak dapat dimanfaatkan. Energi dan kecepatan aliran dimanfaatkan sebagai sumber tenaga bagi kincir air. Banyak faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya energi dan kecepatan aliran, di antaranya kemiringan dasar saluran, lebar saluran, debit air, dan lain-lain. Mengacu pada hukum kontinuitas, bila debit air mengalir pada penampakan saluran yang menyempit, maka memungkinkan dapat menyempit kecepatan aliran dan energi. Berdasarkan hal tersebut,
memaparkan cara kerjanya kincir air, saya akan memberitahukan apa saja bahan-bahan yang akan dibutuhkan dalam pembuatan kincir air. Yang pertama adalah tutup botol. Di sini tutup botol dibutuhkan 8 buah. Yang kedua adalah stick. Yang ketiga sate. Yang keempat kaleng. Yang kelima sedotan. Yang keenam dinamo. Dan yang ke-7 adalah LED. Yang ke-8 adalah kabel negatif dan positif. Nah, sekarang saya akan memaparkan cara kerja dari kincir air. Kincir air adalah alat yang digerakkan oleh putaran air yang memberikan energi pada poros yang berputar, sehingga kincir air dapat menerima energi pada poros yang berputar. Nah, ini digerakkan oleh air yang ada di sini. Oke, perhatikan cara kerjanya ya. Boleh nanti kalian sambil. Ini udah jalan. Udah. Hai, mampu oyen. Oke, lensi nyala ya warna putih ya. Jadi bisa kita lihat di sini LED nyala, karena itu adalah dinamo gerak LED atau lampu. Jadi di sini kita dapat lihat tadi karena pergerakan perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik. Itunya tadi ya, kiranya bergerak terus lampunya menyala. Itu dinamakan energi gerak beralih ke energi listrik. Jadi, Untuk mempersingkat waktu, kami membuka sesi tanya jawab. Yang sesi pertama kami buka 2 pertanyaan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan dan berdiri pertanyaan. Mau banyak juga ya. Di bawah dulu. Di bawah dulu. Apabila pertanyaan akan kami pilih. Kalau audiens berdiam, kita akan melanjutkan. Ya, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya, Safira dan Rodi. Safira dulu. Oke, selamat belajarnya. Perkenalkan, nama saya Safira, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya, apa fungsi dari dinamo itu? Pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan yang bertanya selanjutnya. pertanyaan saya misalnya, Lantang ya. pertanyaan saya kecepatan putarnya batu-batu itu apakah mengaruh dengan lampunya? Ya, kami tutup sesi pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus jawabannya akan dijawab oleh Pak Makari atau Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Safira, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan adalah apa dinamo dalam kincir air? Oke, perhatikan. Jadi fungsi dinamo di kincir air ini adalah sebagai penghubung dari kincir airnya ini yang mempunyai energi gerak kepada lampu LED ini. Jadi maksudnya adalah
dinamo ini berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, kan kita bisa lihat sendiri. Dinamo ini ada putarannya di belakang sini, putarannya. Sehingga di kincir air ini kan kita menggunakan air. Energi alternatifnya itu kan adalah air. Air kan kita sudah jelasin tadi. Nah, di sini nih air memberikan tekanan untuk memutarkan ini, sehingga ini juga berputar. Sehingga sehingga dinamonya ini kan bisa berputar karena tekanan air ini, sehingga menyalakan lampu LED-nya ini. Itulah yang disimpulkan. Jadi kesimpulannya di sini seperti yang dibahas oleh Akbar. Enggak, maksudnya kesimpulan dari pertanyaan itu. Nah, kan energi gerak menjadi energi listrik. Jadi dinamonya ini menghasilkan energi gerak. Terus karena ada tekanan dari mengubah energi gerak, terus karena tekanan ini nih mengubahnya menjadi energi listrik karena bisa menyalakan lampu. Begitu. Apakah jawaban kami sudah memenuhi pertanyaannya, Safira? Mungkin dulu mungkin ada tambahan dari teman-teman dan diskusinya hari ini bisa berjalan. Oke, ya, silakan. Silakan bertanya. Atau mau saran gitu atau mau jawabannya lebih lengkap mungkin dari kalian bisa. Ada pendapat yang lain mungkin gitu. Atau udah puas? Atau jawabannya udah Puas. 15. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ya, lanjut jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Rashioni Pratama. Perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan adalah apakah kecepatan putaran baling-baling atau sirkuit akan berpengaruh dalam perputaran ini atau baling-baling ini. Jika dia semakin cepat akan semakin dayanya semakin meningkat. Oke, jadi kalau baling-balingnya rendah pergerakannya, maka dayanya akan mengurang. Sama halnya dengan yang lain tadi yang saya perhatikan dari jeruk lemon, baterai lemon tadi, dia kalau semakin sedikit maka semakin rendah dayanya, dan semakin meningkat maka semakin meningkat juga atau semakin terang lampunya. Karena ya di lemon itu kan semakin banyak lemon yang digunakan. Nah, di sini semakin berputar, semakin kencang perputarannya, maka semakin meningkat atau pencerahannya itu semakin terang. makin bagus nyala lampunya. Karena di sini yang penting itu perputaran dari kincir air ini. Apakah Siva jawabannya sudah menjadi pertanyaannya atau mungkin mau kasih penjelasan atau ditambah? Silakan. Kan itu kan pakai air. Misalnya kalau kita menggunakan angin dengan kecepatan yang tinggi itu bisa. Permisi. Kita di sini mempresentasikan kincir air. Mungkin kalau mungkin kincir angin dia tahu. Mungkin kincir angin kan mungkin bisa. Soalnya tapi kita di sini mempresentasikan kincir air. Jadi mungkin kayak kurang tahu cara kerjanya gimana kalau kincir air. Kincir angin. Ya mungkin ada tambah dari aku. Sebenarnya kincir air sama kincir angin itu mirip-mirip. Tapi di sini kita itu membuat prototipe kincir air, yang dimana kita tahu itu cara kerjanya itu kincir air. Yang sebenarnya itu mirip-mirip, yang hanya beda menggunakan energi alternatif angin dan juga air. Ya, di sini air mungkin yang dipertanyakan itu angin. Soalnya kita belum tahu pasti sih. Mungkin bisa di-subscribe di Google mungkin Pak Odi. Ya, mau kasih tanya lagi. Ada yang mungkin mau menambah pertanyaan? Mau menambah ini dari auditor? Ya, pertanyaan sesi kedua. Ada yang mau pertanyaan? Tadi Habib. Silakan.
Karena ayam. Kan tadi dibilang ekspresi itu yang pakai body balik-balik Mana? motor itu kan belakang. Dan apakah bisa ditambah atau dikurangin tuh bisa. Terus apakah bisa ini? Barang konten nanti coba. Ceplak ini. Kemana kakak tinggi orang. Kiri punya kami tuh. Dikurangi apa? maka itu dia tuh bisa dimodifikasi, ditambah atau dikurangi. Balik-baliknya itu atau gimana itu. Dan juga apakah itu berpengaruh dengan nantinya lampunya atau enggak? Ya, terima kasih pertanyaannya, yaitu sekarang itu sesi 3. Lagi sakit terus awal belum selesai. Baik, pertanyaan sesi kedua yaitu pertanyaan pertama dari Flora tampilan dari kelompok 2. Konsep fisika apa yang digunakan dalam kincir air tersebut? Kincir air ini maksudnya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang ada di kincir air ini adalah menggunakan konsep Tidak makan tomat jangan ini. Itu disuruh tidak tertomat enggak. kincir air ini menggunakan konsep potensial, yaitu dia menggunakan energi kinetik dan juga energi listrik, yang dimana energi kinetik atau energi gaya atau gerak elektrik menjadi energi listrik yang dimana akan diubah di dalam dinamo ini. Jadi konsep yang digunakan di dalam kincir air ini adalah Ya, memberikan tambahan konsep-konsep fisika yang diterapkan dalam kincir air itu selain yang tadi itu juga tuh terdapat konsep gerak melingkar, fluidasi dinamis dan energi mekanik. boleh dijelaskan nanti wanita Supaya mungkin lebih memahami, mungkin tambah ilmu di sini. Oke, gimana sudah masih Ya, kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu energi alternatif bisa diperoleh atau dibuat dari barang-barang bekas di sekitar kita. Energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik dengan bantuan dinamo atau listrik. Nah, demikian presentasi pada pagi hari ini. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Pertanyaan tadi kita akan menjawab selesai presentasi semua kelompok. Lebih dari pertanyaan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini HP
LCD itu omongan kelas dapat beda. Gimana udah dari kita sentimeter. Oke, upload satu. Mahal sih, cuma 80% saya dari kamu. Diam kayaknya. Itu warna aku. PC. iPhone kan. Berapa buat perbaiki? 300 ada. 300. 400. Tergantung kerusakan. Itu. Akan mati itu video 500. Kata berapa itu 500? Main coba mata. Ini ketemu saya. Mata itu mata. Mata itu saya makan 1 juta aus. Yang baru Kibas-kibaskan. Tarik nafas. Buang. Oke, baru aja kejadian ya. Saya ujung-ujungnya pakai yang ini. Innalillahi sama itu ada dari keluar ya. Ibu hafilah. Oke, Lola. Pakai yang ini Lola, Toy. Jangan pinggir jam sini. Oke, sekarang kayaknya waktunya sudah sampai selesai lah ya. Karena yang tidak cukup untuk presentasi lagi. Gimana? Ya udah. Nah, kelompok 4 masih mau presentasi. Mau itu. Ya udah semakin Mau itu mau. Oke, pokoknya nanti kalian buat aja videonya ya. Nanti Iya, kalian jadi kirim ke aku bagi diri kelompoknya, oke? Oke, kita mulai sekarang. Oke, untuk yang kelompok 3 juga ya, sama ya. Oke, anak-anak, perhatikan. Silent please. 1, 2, 3. Saya tahan ya. Sekarang kita masuk ke tahapan yaitu merefleksi ya. Merefleksi kembali dari penampilan dari kelompok 2 dan 1 tadi. Kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan dari kelompok 2 ataupun kelompok 1? Silakan satu orang. Apa yang kalian lihat dari sini? Nah, ayo, Pana. Kenapa Pana? Energi atau energi listrik bisa kita peroleh dari misalnya dari lemon, dari air, dari apa yang disebut dengan tenaga alternatif sehingga tidak akan habis sehingga buat krisis kedepannya itu kita bisa menjadi solusi supaya tidak terjadinya krisis di masa yang akan datang. Oke, yang lainnya mungkin bisa menambahkan lagi apa yang kalian bisa refleksikan dari penampilan 2 kelompok tadi. Apa kira-kira? Itu tadi Pana ya. Nah, belum Ibu guru yang merumuskan semuanya. Ayo. Apa kira-kira? Untuk mencegah krisis alternatif, krisis alternatif adalah gimana kita juga harus sadar diri, yang gimana kita harus hemat penggunaan air, listrik dan lain sebagainya. Karena di kemudian hari atau di masa yang akan datang itu akan mendatangkan itu penyebabnya dari kita sendiri dan dampaknya untuk diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita sebagai generasi harus menyadari apa dampaknya ke depannya bagi kita. Mungkin ada krisis air atau krisis energi listrik di masa yang akan datang, itu bisa kita pelajari dengan apa yang kita pelajari hari ini. Bagus ya, dari Bilang Akbar. Jadi ada pesan moral juga di sini ya. Maka berhemat-hemat kita, jangan karena saking banyaknya kita membuang-buang energi itu. Karena ini kita pikir ke depannya juga ya, untuk digunakan untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi untuk yang kelompok 2, ternyata energi itu bisa langsung
Jadi alam itulah sumber kehidupan sebenarnya. Allah menyediakan, Allah menyediakan semua yang kita butuhkan. Contohnya di sini adalah lemonnya, ini dari alam ya. Kecuali kalau kita pakai kobal itu kan dampak lingkungannya besar banget. Itu baterai itu udah isinya kobal. Nah, itu nanti kerusakan lingkungan juga besar jadi banyak. Jadi ini mungkin bagus jadi alternatif dari alam kembali ke alam lagi. Ya nanti akan habis tanam lagi 1 hektar di mana sekuat-kuatnya gitu. Kemudian selanjutnya ternyata apa tuh? Kincir air. Yang kalian tidak munculkan tadi sebenarnya yaitu tentang putarannya tadi kan bisa untuk memutar aliran sawah kan. Jadi bendungan yang di bawah itu airnya biasanya sungainya di bawah, kemudian sawahnya di atas. Nah kita bisa mengangkat ini bisa mengangkat air itu dengan menggunakan kincir air. Baru nanti dialirkan. Nanti dorongan itulah yang memasukkan ke aliran di atasnya. Dibangka, dituangkan di atas itu seperti itu ya. Jadi tidak dibahas sedikit, makanya buku sini datang ke referensinya, dimasukkan ke dalam referensinya. Jadi tadi gerakan kincir airnya juga berdasarkan dari energi potensialnya. MGH ya, massa dari air itu ketinggiannya, kalau nggak punya ketinggian nggak mungkin dia menghasilkan energi. Jadi semakin besar lubangan tadi misalnya, semakin kencang juga dia putarannya. Benar nggak? Benar. Terbesarkan lubangannya kan dorongannya besar karena debitnya besar kan. Jadi pengaruh debit di sini juga sangat mempengaruhi. Kalau debit airnya kecil, putarannya kecil, debit airnya besar, putarannya besar. Dan hingga mengaruhi nyala lampu LED-nya. Jadi LED-nya bisa menyala lebih kencang lagi. Ya, hati-hati dengan energi potensialnya. Kalau makin besar energi potensialnya atau bertambah dengan energi geraknya itu tadi energi mekanik ya, dihasilkan dari penjumlahan dari energi potensialnya sama gerakannya, energi kinetiknya yang turbin itu, sehingga nanti energi mekaniknya berubah menjadi energi listrik, di mana dia menggerakkan kumparan tadi, lanjutan dari gerakannya menggerakkan kumparan yang ada dalam dinamo, sehingga nanti terjadi gaya gerak listrik yang bisa menghasilkan arus listrik. Jadi seperti itu. Jadi gerakan seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, bisa sedikit. Siapa tahu nanti kalian menjadi seorang ilmuwan atau di bidang teknik ya. Mungkin kalian dapat proyek nanti tentang manusia, bangun dunia, proyek kincir air, PLTU, siapa tahu kan? Makanya sekarang kita anak-anak ya, anak-anak yang suka meniru dari sekarang. Coba perhatikan, Bapak ya. Jadi anak-anak ya biasanya apa-apa suka meniru tanpa menghafalkan konsep yang ada. Biasanya kalau orang hafalnya dari konsep dasarnya tadi, biasanya akan jadi ilmuwan. Dia akan mencipta, ya mencipta. Tapi kalau dia hanya sekedar saja, misalnya dia hanya bisa meniru-niru saja. Jadi dia tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Makanya kalian bismillah ya. Nanti misalnya jadi menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Energi apa lagi nanti? Ya. Energi potensial sudah ada semua. Ya, misalkan kalian bergerak nanti 1-2 orang ambil tadi itu ya. Oke, kembali ya ke depan nih. Jadi sudah kita menguji hasilnya. Silakan yang prototipenya masih belum baik, silakan kalian perbaiki. Minggu depan kita masukkan ke dalam lab ya. Sempurnakan dulu. Yang lain nanti kita masukkan ke dalam laboratorium sebagai pajangan di sana ya. Ini dirapikan dulu ya. Dirapikan ini proyeknya kita masukkan untuk pajangan sebagai hasil proyeknya kalian ya. Yang lain. Eki, Rangga jangan mundur. Jadi sudah banyak layanan tadi ya. Oke, Nada, perhatikan. Sudah saya
berikutnya kita masih membahas mengenai energi ya. Ini kalian tolong sempurnakan proyeknya dulu. Nanti kita baca di laboratorium kita. Oke ya. Pertama untuk gerakannya. Ya, selanjutnya proses selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas rumah ya yang ada pada bahan ajar ini. Ada 10 nomor ya. 10 nomor di sana. Bisa kalian kerjakan sebagai tugas rumah dari masalah energi alternatif ini ya. Bisa kalian kerjakan soalnya pilihan ganda ya. Nanti kalian kirimkan aja ya. Bisa. Nah, ini individu. Ini kan sudah nilai kelompoknya. Nah, sekarang nilai individu. Nilai individu kalian isi. Minggu depan saya akan periksa. Oke anak-anak, begitu saja. Tetap jaga kesehatan ya. Perbanyak minum-minum yang hangat agar kalian bisa tetap semangat melakukan aktivitas. Energi ini cepat sekali terkuras nih. Oke, selanjutnya silakan satu orang kita doa penutup dulu ya Nak ya. Oke. Ya, Rafi, kita baca. Coba kita. Siapa deh? Happy. Oke, baik, tetap ya. Masuk kamera. Tutup siap. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu supaya apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Amin.